Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, salam damai untuk kita semua. Seperti halnya yang kita alami dalam kehidupan kita, ketika kita menderita sebuah penyakit tertentu atau sesama kita yang menderita penyakit, orang itu harus dibatasi pergerakannya atau diisolasi, atau lebih lagi sekarang ketika mengalami atau terpapar penyakit COVID-19, kita semua harus menjaga jarak, memakai masker, dan orang yang menderita harus terisolasi, terpisah dari kita. Hal ini begitu sangat menyakitkan, tetapi inilah keadaan yang harus kita lakukan, dan kita harus mengikuti protokol kesehatan yang ada demi kebaikan kita bersama. Namun keadaan diasingkan atau terpisah dari masyarakat dan keluarga bukan hanya terjadi sekarang, atau protokol ini bukan hanya diberikan sekarang, tetapi segala sesuatu sudah terjadi ribuan tahun lalu. Kita lihat dalam kitab Imamat bab 13-14. Sang penulis mengatakan, dalam Taurat Musa dia mengatakan, ketika seseorang menderita penyakit yang menular, dalam konteks mereka adalah penyakit kusta, orang itu harus dipisahkan. Bahkan dia harus berteriak kepada seorang yang ingin mendekat dia. Dia harus berkata, saya najis, saya najis. Itu lebih menyakitkan lagi. Dalam penderitaan, dalam konteks orang Yahudi, ketika seseorang mengalami atau menderita sebuah penyakit, hal itu langsung dibawa pada konteks spiritual kehidupan mereka. Ketika seseorang sakit, berarti orang itu tidak bersih. Ketika seseorang menderita penyakit, berarti orang itu melanggar hukum Tuhan. Dan oleh karena itu, orang itu harus mendekatkan diri kepada imam, diperiksa oleh imam kepala, dan sampai dinyatakan tahir atau bersih oleh imam itu sendiri, sehingga ia bisa bergaul dan kembali kepada keluarganya. Kita lihat pada Injil hari Minggu ini, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Dalam konteks Yahudi masih yang sama, orang yang menderita penyakit kusta harus jauh dari masyarakat. Dan hari ini, sang penderita penyakit kusta datang dan bersujud menyembah di kaki Yesus. Kegiatan ini atau tindakan ini memang halnya melarang aturan-aturan Taurat Musa dalam konteks bangsa Yahudi. Tetapi tindakan berlutut dan menyembah dan memohon adalah sebuah tindakan yang pantas diberikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tindakan berlutut, menyembah dan memohon adalah tindakan kita dalam doa dan juga dalam relasi kita dengan Tuhan. Hendaknya kita pun berlutut menyembah kepada Yesus sebagai Tuhan, selayaknya statusnya atau posisinya sebagai Tuhan. Seringkali dalam hidup kita masuk ke gereja, berlutut pun tidak, doa atau perayaan Ekaristi pun kita tidak fokus, sebab menurut kita mungkin sudah seperti biasa. Tetapi sadarkah kita bahwa di depan kita adalah seorang Allah yang Maha Kuasa, melebihi siapapun di dunia ini. Dan oleh karena tindakan si kusta inilah, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Hati Yesus terdorong oleh belas kasihan, dan dia katakan apa? Aku mau, jadilah engkau tahir. Orang yang tidak bersih, si kusta yang dinyatakan tidak bersih dan harus diasingkan dari keluarga dan masyarakat, hari ini oleh karena belas kasihan, Yesus membersihkan semua luka-lukanya, semua penyakitnya, semua luka sosial di mana ia harus diasingkan, luka secara medikal di mana ia harus dipisahkan dari masyarakat agar tidak menjangkit kepada orang lain, dan luka spiritual di mana orang itu dinyatakan berdosa atau melanggar hukum Tuhan. Hari ini Yesus hadir membersihkan atau mengembalikan orang itu pada posisi yang sebenarnya, di mana ia harus menjalin hubungan yang harmonis dengan Tuhan, sosial atau sesama, dan juga mampu beraktivitas sebagaimana layaknya orang sehat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Baik, Allah yang Maha Rahim. Yesus hadir memperkenalkan sebagai Allah yang Maha Rahim. Hatinya terdorong oleh belas kasihan selalu, setiap saat. Kalau seandainya kita mendekati Dia dengan sujud dan menyembah selayaknya kita menyembah Tuhan kita. Mari kita renungkan, semoga dengan doa dan bantuan Roh Kudus kita mampu merubah hati kita, mengubah sikap-sikap lama kita di mana kita kurang memberikan posisi atau hormat atau penyembahan yang pantas kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Seringkali kita pun tidak menganggap kehadirannya dalam doa kita, dalam perayaan Ekaristi bersama, atau kehadiran Yesus dalam sesama saudara kita yang berbuat baik kepada kita. Seringkali kita gagal menerima kehadiran Tuhan. Maka kita mohon semoga Tuhan yang Maha Rahim mampu membarui hati kita, agar kita pun mampu menyembah Yesus selayaknya, dan oleh karenanya kita akan disembuhkan sebagaimana layaknya kita adalah ciptaan Tuhan di mata Tuhan, mata sesama, dan alam semesta.